Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Suryadi, Ustadz Sunawis, Ustadz Ma'awi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau semuanya sehingga kita senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu yang dimiliki oleh guru-guru kita. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, hadirin yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantel moga longpolongna ajunan sareng dan gula malam semangken neka menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikra Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan saya paling utama melaksanakan kegiatan malam semangken neka adalah sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah adabu dalam hadis sahih, man ahbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Maka guru-guru naden gula sareng ajunan neka ngajaraki mulai dari lambek untuk wujud cinta kepada Rasulullah ketika memasuki bulan Molot, dibiasakan, diistiqomahkan menyelenggarakan kegiatan molotan. Nah, sementara kegiatan molotan neka oleh sebagian oknum yang berasal dari Islam radikal neka dipermasalahkan, dijadikan permasalahan seolah-olah ini bertentangan dengan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa neka molotan? Molotan neka sobung dalila. Bahkan zamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi taoning amolot. Maka mon bedo orang se amolot ini mengada-ngada termasuk di dalam perbuatan bid'ah dan akan mendapatkan laknat, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Empian sebagai seseorang yang menganut ajaran dari guru-guru kita, yaitu ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah, jangan mudah terpengaruh dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, karena penjelasan neka tujuannya adalah untuk membuat gelisah, untuk membuat perpecah belahan antar sesama umat Islam. Caan sera molotan neka sobung dalilah, molotan neka beda dalilah. Napa? Pertama, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etanya sareng sahabat karena Rasulullah neka saben are Senin apasa. Ya Rasulullah, limadza tasum? Wahai Rasulullah, apa ajunan mak saben are Senin apasa?
Dijawab oleh Rasulullah, "Dzaka yauma wulidtu." Engkau apasa saben hari Senin, karena hari Senin neka adalah hari kelahiran saya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil dua pembelajaran. Yang pertama, kalau Rasulullah apasa saben hari Senin dalam rangka masain kelahiran Nabi, artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah amolot kebe kelahiran Nabi. Yang kedua, mon lambe dan gula sarang ajunan pernah epakon sarang guru-guru masain keterbian Nabi, neka beda dalilnya di hadis gele bahwa Nabi Muhammad berpuasa untuk hari kelahirannya sendiri, maka empian sarang dan gula saya mon apasa masain keterbian Nabi. Apa? Karena pada hari itu kita dilahirkan dan sampai detik ini, sampai ares mangken dan gula sarang ajunan selamat sarang Allah, maka sebagai wujud rasa syukur pakon apasah keterbian Nabi neka nama apasah selamat. Kemudian dalil yang kedua dari peristiwa Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dalam sebuah riwayat diterangkan salah satu dari kedua paman Rasulullah, menjadikna Rasulullah. Satu riwayat mengatakan Sayyidina Hamzah, dalam riwayat lain mengatakan Sayyidina Abbas, neka suatu saat bermimpi. Di dalam mimpinya salah satu di antara keduanya berjumpa sareng menjadikna Rasulullah sebek taodi neka ejamin masuk neraka. Namana Abdul Uzza. Oning empian sera Abdul Uzza. 100 buat regu A. Abdul Uzza neka Abu Lahab. Abu Lahab neka kiodi pon ejamin masuk neraka. Apa dalilnya? Tabbat siada abi lahabiu watab. Bahkan benikun Abu Lahab binina senamana Ummu Jamil neka juga ejamin masuk neraka. Wan ra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, di dalam riwayat diterangkan ketika Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas bermimpi, di dalam mimpinya mereka bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab neka pon sobung omor. Mimpi ini terjadi setelah peristiwa perang Badar, di mana Abu Lahab terbunuh di dalam peperangan Badar. Dalam mimpi Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas neka nengaleh bahwa benar Abu Lahab mereka mendapatkan siksaan yang sangat kejam dari Allah sesuai dengan janji Allah yang ada di dalam surat Al-Lahab. Tapi ajaibnya saben are Senin neka siksanya Abu Lahab pedemang sareng Allah. Bahkan di dalam riwayat lain diterangkan siksanya Abu Lahab peprei sareng Allah. Maka bertanya menjadikna Rasulullah neka Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas, "Hei Abu Lahab, mak bisa been saben are Senin pedemang siksana sareng Allah, neka penyebabnya apa?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Lambe bekto Siti Aminah para arembia Rasulullah sudah hamil 9 bulan, hampir melahirkan, engkok ria cana Abu Lahab endi budak bini namana Suwaibah. Epakon sareng kok Suwaibah neka ngancain Siti Aminah. Napa tujuanna? Tujuanna adalah untuk nengaleh kira-kira eni saya keluar neka lake napa bini. Umpama saya keluar lake, maka neka sebuah kebanggaan bagi adat istiadat orang Arab jahiliyah. Tapi umpama saya keluar enik nabini, bagi orang Arab jahiliyah neka aib, neka satu hal yang memalukan, niat pendem di odian si enik neka. Maka ketika Siti Aminah melahirkan bayi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah neka bunga berkah menghadap kepada tuannya Abu Lahab.
wahai tuanku Abu Lahab, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Ngeding enik nalake bunga Abu Lahab neka. Saking bungana pas ngocak Abu Lahab, hai Suwaibah, engkau ria cek bungana ngeding binina teretanang kok saya paling bagus, yaitu Sayyid Abdullah, saya paling mapan akhlakna endi enik lake. Sebagai wujud syukur karena bungana engkau beenria sestatusnya awalnya budak akan dimerdekakan menjadi manusia yang bebas. Umpama etong bitong regena unta zaman semangken neka paling mode kurang lebih 35 sampai 40 juta. Umpama budak hibede zaman semangken anggap 50 juta. Artena Abu Lahab amolot ngabi 50 juta. Pertanyaannya, beda orang kau jeruk amolot ngabi 50 juta. Berarti makoma dan gula sarang ajunan neka hikala sarang Abu Lahab, karena Abu Lahab amolot ngabi 50 juta. Nah, barokana bunga gembira, bukan gembira karena bayi yang lahir ini akan menjadi nabi, tapi hanya gembira karena bayinya laki-laki, karena enik nalake barokahnya gembira. Oleh Allah diringankan siksanya Abu Lahab setiap hari Senin karena asbab bunga menyambut kelahiran Rasulullah, bukan karena Rasulullahnya, tapi karena enik nalake. Maka coba kita bayangkan, kalau seorang Abu Lahab yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, hanya modal bunga gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, dan bunganya hanya karena enik nalake, diringankan siksanya oleh Allah. Napa boleh dan gula sarang ajunan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian kita bunga gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita semua akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Epopolong sarang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dalil yang paling kuat bahwa perayaan maulid semacam ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian kelompok-kelompok radikal mereka pas ngocak boleh. Ada sebuah budaya di sebagian masyarakat mon-molotan mereka kebe nong gunungan. Mereka beda cem-macem kakanan, beda weboen. Lestarena maca solawat atau lestarena kiai Abu Debu, neka kapi nak kanak keni neka rebuan ngalak deeran neka. Itu ditunjukkan bahwa itu cinta yang berlebihan. Padahal di dalam Islam tidak boleh yang namanya berlebih-lebihan. Bahkan dalam urusan makanan, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Masalah cinta jawabannya gampang. Dalam urusan cinta tidak ada yang namanya cinta berlebih-lebihan, karena cinta neka semuanya wajar-wajar saja. Ada sebuah kisah yang populer di kalangan umat Islam, namanya Laila Majnun. Oni ngembiang Laila Majnun neka sebini namana Laila, selake namana Kois. Karena saking cinta ke Laila neka sampai enggak orang gila. Pernah ditanya oleh orang-orang di sekelilingnya, wahai Kois, seberapa besar cintamu kepada Laila? Dijawab oleh Kois, jangankan kepada Laila, untuk debu yang menempel ke sandalnya Laila itu aku cintai. Maka naik kebele majnun atau gila, karena tidak hanya sosoknya Laila, bahkan debu yang menempel di sandalnya itu dicintai. Maka cinta ini tidak ada batasannya. Cinta ini ada ekspresinya. Deki dan gula sarang ajunan lestarena kajian akan menyelenggarakan mahallul qiyam. Sedaja manceng maca solawat, kepala nonduk, tanang elempet dilempit tangannya. Nah, ini pertanyaannya ada dalilnya atau tidak? Ternyata beda dalilnya. Napa dalilnya? Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah,
begitu depak ke Madinah, para sahabat Ansor neka rebuan tero bungkona neka kenengin sareng Rasulullah untuk sementara. Khawatir terjadi perpecahan karena kebirebuan, akhirnya Rasulullah adebu dina untana engkok bayi, saya menentukan di mana saya akan tinggal. Jadi untana neka jalan tepak ke salah satu bungkona sahabat pas ambu, Rasulullah ngenengi bungkona sahabat tersebut. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, suatu saat untanya Rasulullah neka ocol, jadi keluar dari kandangnya. Saking mahabbahnya, saking cintanya sahabat kepada Rasulullah, sampai untanya Rasulullah neka bisa etorain, bisa apal. Coba empian bayang lagi, eka dinto sobung onta. Empian umpama Ustadz Suryadi, otabe Ustadz Sunawis, otabe Ustadz Ma'awi, neka endi embi. Saking mahabbana empian, saking cintana empian ke ustadz-ustadz neka, ke guru-guru dan gula sarang ajunan, sampai embi seka endi neka bisa apal. Etorai, jadi begitu locot berkah, oh neka embi na Ustadz Suryadi. Neka kan sarah. Kalau mobilnya kiai gampang etorain karena bernana bida, plat nomor bida. Tapi mon onta de nama bida lagi. Tapi saking mahabbahnya para sahabat dengan untanya Rasulullah pun itu hafal. Nah, ketika ocol untanya Rasulullah, para sahabat neka langsung kabi manjeng cetak nonduk tanang neka elempet karena mahabbah kepada Rasulullah, kerong karena Rasulullah pon sobung omor ngabes onta engak ke Rasulullah. Bukan menghormat kepada untanya, tapi menghormat kepada si pemilik unta. Mangkana empian menambah buk je kiaena motora kiaena lebet santre neka manjem nondu, padahal adalah motor belum tentu beda kiaena. Bukan menghormati mobilnya, tapi menghormati siapa pemilik mobil tersebut. Bukan menghormati kiainya, karena kiai tidak ada bedanya dengan manusia biasa, tetapi di dalam diri kiai tersebut ada warisan ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka kalau cinta kita kepada ulama, artinya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dalil cinta saya nomor 2, oni ngempian ke Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab neka termasuk salah satu sahabat Nabi yang paling mahabbah kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah sobung omor, saking kehilangannya Umar bin Khattab, neka ngosok pedang neka etaje pas ngocak, siapa saya abele Muhammad sobung omor, akan saya penggal lehernya, akan saya tebas kepalanya. Maka pada waktu itu sobung saya bengal ngocak Nabi Muhammad sobung omor. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dipeluk Sayyidina Umar neka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul sama dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Maka barang siapa seiman ke Rasulullah, seiman ke Nabi Muhammad, maka semangken Nabi Muhammad pon sobung omor. Tapi siapa seiman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selama-lamanya akan hidup, tidak akan pernah mengalami kematian. Maka di situ turun emosinya Umar bin Khattab, menangis sedih kehilangan Nabi Muhammad SAW. Neka mahabbah, neka cinta. Jadi kalau kita bersolawat, anak-anak bergembira, anak-anak nyanyi-nyanyi, acak loncak, ini adalah ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita biasakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan sohibul hajah semalam semangkin neka mebede molotan, rezekinya dilancarkan oleh Allah,
rezekinya diperbanyak dan barokah, sehingga molotan tahun yang akan datang bisa menyelenggarakan maulid yang jauh lebih besar lagi, maulid yang lebih meriah lagi, dalam rangka gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, sehingga kita semua termasuk golongan umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, gula tip-tip mumpung momentum naneka bulan Maulud, artinya kita harus mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil boleh neka beda pelean petenggi. Gula tip-tip siapapun pilihan petenggi na ajunan cek sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena dan gula sarang ajunan neka kan camat, oni ngempiang kecamat. Calon mate tak ngabes tua, saya ngode bisa mate kade. Mate tak ngabes sake, saya berus bisa mate kade. Orang monpon sobung omor, neka pendem masuk ke kuburan, datang malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari man rabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera teretana empian. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim, daripada orang Islam neka teretan. Maka jangan sampai hanya karena ajang 5 tahunan, ajang pesta demokrasi kepala desa 5 tahunan, antar sesama umat Islam saling memfitnah, saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling mengumbar kesalahan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika umat Islam atokar, umat Islam saling menghina, umat Islam saling mencaci maki, maka ada satu sosok yang bersedih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah para sobung omor nyabe pondepa ekrungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ingin menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, jaga persatuan dan kesatuan. Kita doakan siapapun yang menang bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang dengan kekuasaannya akan digunakan untuk menolong agama Allah. Dan kita doakan yang kalah mudah-mudahan tetap bisa membawa manfaat untuk masyarakat yang ada di sekelilingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.